Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas bersama tentang urgensi kursus pranikah. Teman-teman mahasiswa dan para santri, kursus pranikah merupakan upaya pemerintah dalam menekan tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan problem keluarga lainnya. Tata cara pelaksanaan dan materi yang akan disampaikan dalam kursus pranikah telah diatur dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam nomor DJ.491/11 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam nomor DJ.2 Romawi/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji bagaimana peraturan yang telah diatur oleh pemerintah terkait kursus pranikah di Indonesia, dan sedikit akan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kursus pranikah di negara tetangga. Program kursus pranikah masih bersifat anjuran, bukan kewajiban bagi pasangan yang ingin menikah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya tentu masih dirasa kurang efektif. Namun jika kursus pranikah dilaksanakan secara serius dan sebagai suatu kewajiban, maka dapat diprediksikan bahwa kursus pranikah akan berfungsi menyehatkan keluarga Indonesia dari penyakit kekerasan, ketidakadilan dalam rumah tangga, serta perceraian dengan terbinanya keluarga sakinah. Baik teman-teman, keluarga itu merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang akan menjadi penentu baik buruknya masyarakat atau generasi yang akan datang. Keluarga menjadi sekolah pertama bagi setiap individu. Oleh karena itu sangat dituntut agar setiap individu mendapatkan sekolah pertama yang baik, yaitu keluarga yang baik. Lebih tepatnya Islam menyebutnya dengan keluarga sakinah. Kemudian keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki ketenangan minimal suami, istri, dan anak-anak. Bukan sakinah salah satu pihak di atas penderitaan pihak lain. Demikian menurut Khairuddin Nasution, Hukum Perdata atau Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Yogyakarta, Akademia 2009 halaman 226. Dalam mewujudkan keluarga sakinah dibutuhkan pemahaman yang kuat dari anggota keluarga tersebut, khususnya suami dan istri, agar dapat membina rumah tangga dan keluarga yang sakinah. Jika anggota keluarga tidak sepenuhnya paham akan peran dan kewajiban masing-masing, maka akan sulit untuk menyelesaikan perselisihan atau hal lain yang menimpa keluarga mereka. Dan akhirnya banyak pasangan yang gagal mempertahankan rumah tangga mereka dan berakhir dengan perceraian. Sejak Indonesia merdeka, masalah yang menjadi perhatian negara, khususnya Kementerian Agama, adalah tingginya jumlah perceraian dibandingkan jumlah pernikahan. Pada tahun 1950 sampai 1954, pemerintah melakukan penilaian terhadap statistik nikah, talak, dan rujuk atau NTCR seluruh Indonesia, dan ditemukan fakta bahwa angka perceraian dan talak mencapai 60% sampai 70%. Bahkan angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan angka pernikahan yang terjadi pada waktu itu. Demikian Sujiantoko dalam bukunya Peran dan Fungsi BP4 dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara, Skripsi Publikasi Online, Semarang, Ahwalusasiyah 2010 halaman 25. HSM Nasaruddin Latif
sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Faisal dalam Ahmad Faisal Efektivitas BP4 dan peranannya dalam memberikan penataran atau bimbingan pada calon pengantin, halaman 15. Dalam skripsinya menyatakan bahwa memperhatikan tingginya angka perceraian di Indonesia jika diadakan pemilihan juara mengenai tingginya angka perceraian di seluruh dunia, Indonesia kalau tidak menggondol juara nomor 1, sekurang-kurangnya akan mendapat juara 2. Akibat tingginya angka perceraian, banyak terjadi secara sewenang-wenang dan kaum wanita lah para janda yang banyak menderita, hidup dan anak terlantar. Semuanya tidak saja mengguncangkan sendi-sendi kehidupan bangsa, bahkan secara nyata juga menyebabkan runtuhnya kepribadian dan moral, serta meluasnya pelacuran. Pada era global ini, masalah yang dihadapi oleh Kementerian Agama masih juga sama, yaitu angka perceraian yang tidak kunjung turun. Sebagaimana data yang dinyatakan oleh Musdalifah bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi, bahkan terbesar di dunia. Faktor perceraian disebabkan banyak hal, mulai dari selingkuh, ketidakharmonisan, sampai pada faktor ekonomi. Dan kasus pernikahan yang terjadi 10% diantaranya berakhir dengan perceraian. Ironisnya lagi, dari kasus perceraian yang terjadi tersebut, 70% diantaranya perceraian diajukan oleh istri atau cerai gugat dengan alasan suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dan 80% penyumbang terbesar perceraian adalah pasangan muda atau usia perkawinan di bawah 5 tahun. Di bawah 15 tahun. Seperti yang diinformasikan Wahyu Widianata, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama atau BPA Mahkamah Agung RI, berdasarkan hasil rekapitulasi dari 33 Pengadilan Tinggi Agama atau PTA se-Indonesia sejak tahun 2005 sampai 2011, angka perceraian di Indonesia naik drastis hingga 70% per tahun. Jika pada tahun 2005 angka perceraian hanya 50.509 kasus, maka pada tahun 2011 menjadi 320.000 perkara. Ini dalam Musdalifah menyelamatkan keluarga Indonesia, Rabu 4 April 2012, http Riau Kemenag Goid. Secara garis besar, Muharram memaparkan bahwa ada 2 penyebab utama ketidakharmonisan, antara lain adalah kekurangan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir ialah kewajiban pasangan untuk saling menghidupi, misalnya berkontribusi dalam pengolahan ekonomi rumah tangga. Adapun nafkah batin adalah cara pasangan suami istri memperlakukan satu sama lain, baik dalam memenuhi kebutuhan biologis maupun sikap dalam keseharian. Demikian menurut Lucia Kusana, kasus perceraian meningkat 70% diajukan istri, Selasa 30 Juni 2015. Kemudian, untuk mengatasi hal ini, pasangan suami istri harus mendapatkan pembekalan dan pemahaman terkait hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan sebagainya, baik dari pemahaman agama maupun perundang-undangan. Dalam Islam telah dijelaskan bahwa perkawinan merupakan sunatullah pada hamba-hambanya dan berlaku pada semua makhluknya, baik manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar mereka membina bahtera kehidupan rumah tangganya. Demikian menurut Mahtub Ahnan dan Maria Ulpa, Risalah Fikih Wanita, pedoman ibadah kaum wanita muslimah dengan berbagai permasalahannya,
Surabaya, Terbit Terang Tanpa Tahun, halaman 270. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 49, "Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun." Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu berpikir. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Yasin ayat 36, "Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun." Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Said Sabiq mendefinisikan nikah sebagai akad yang menjadikan halalnya menggapai kenikmatan bagi masing-masing suami istri atas dasar ketentuan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah, Jakarta, Cakrawala Publishing 2009, halaman 7. Dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, perkawinan diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau misakon golido untuk mentaati perintah dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya. Sedangkan pengertian yang lebih komplit terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bunyinya, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Masdar Hilmi mencoba merumuskan tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, serta untuk membentuk keluarga, serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan, dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga, dan masyarakat. Demikian menurut Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro dalam bukunya Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia, Surabaya, Usaha Nasional 1994, halaman 113. Sedangkan Imam Ghazali, sebagaimana yang dikutip oleh Wasman, merumuskan tujuan dan hikmah perkawinan kepada 5 hal sebagai berikut. Itu dalam Wasman dan Wardah Nuroniyah dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fikih dan Hukum Positif, Yogyakarta, Teras 2011, halaman 38. Pertama, memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan serta mengembangkan keturunan suku-suku dan bangsa manusia. Al-Furqan 74. Kedua, memenuhi tuntunan lahiriah hidup manusia. Al-Baqarah 187. Ketiga, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. An-Nisa 28. Keempat, membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama yang besar di atas dasar cinta dan kasih sayang. Ar-Rum 21. Kelima, meningkatkan kesungguhan dalam mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab. An-Nisa 34. Rumusan tujuan dari perkawinan yang telah dipaparkan di atas tidak terlepas dari pesan yang telah disampaikan Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Sofyan S. Willis menyatakan
bahwa rumah tangga atau keluarga sakinah dapat diartikan sebagai satu sistem keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, beramal soleh untuk meningkatkan potensi semua anggota, dan beramal soleh untuk keluarga-keluarga lain di sekitarnya, serta berkomunikasi dengan cara bimbingan yang hak, kesabaran, dan penuh dengan kasih sayang. Demikian Sofyan S. Willis dalam Konseling Keluarga, Family Counseling, Bandung, Alpha Beta 2011, halaman 170. Membangun keluarga merupakan upaya membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Sebab keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga tidak berlebihan apabila disimpulkan bahwa jika ingin membangun negara yang baik atau sakinah, maka harus dimulai dari membangun keluarga yang baik. Demikian menurut Khairuddin, arah membangun hukum keluarga Islam Indonesia, pendekatan integratif dan interkonektif dalam membangun keluarga sakinah, Asy-Syariah, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, volume 46 nomor 1 Januari-Juni 2012, halaman 99 sampai 100. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan yang kuat dan suci antara dua manusia yang dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak guna melestarikan keturunan dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga, karena perkawinan merupakan ikatan yang suci dan setiap pasangan harus menjaga ikatan tersebut dan tidak mengambil kesimpulan bercerai dengan cepat. Berdasarkan tingginya angka perceraian di Indonesia, Lukman Hakim selaku Ketua Kementerian Agama setelah bertemu dengan BP4 mengatakan kepada media bahwa menurut saya kursus pranikah menjadi semakin penting. Anak muda sekarang ini kan kalau suka nikah, kalau nggak suka ya cerai saja, nanti bisa kawin lagi. Kesakralannya sudah mulai hilang. Ini justru meresahkan. Angka perceraian meningkat dan kondisi makin memprihatinkan dengan gugatan cerai yang terlebih dahulu disayangkan pihak perempuan atau khulu, dan jumlahnya mencapai lebih dari 60%. Demikian pernyataannya hari Jumat tanggal 12 bulan 9 2014. Dengan demikian teman-teman, betapa pentingnya atau urgennya kursus pranikah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.